Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Bibot Story. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Fistful of Vengeance yang rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang sebuah kelompok yang ingin balas dendam atas kematian rekan mereka. Film ini merupakan besutan dari Netflix. Seperti apa filmnya? Sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Film berlatar di sebuah tempat di Bangkok, Thailand. Kai Jin atau Wu Assassin bersama kedua temannya Lusin dan Tommy Wah mencari sebuah petunjuk atas kematian rekan mereka sekaligus adik dari Tommy, yaitu Jenny Wah. Hanya berbekal petunjuk sebuah batu yang ditemukan di mayat Jenny. Di sebuah klub, Kai dan Lusin melawan makhluk bernama Jiangxi. Di sisi lain, Tommy juga bersama Jiangxi yang menyamar sebagai wanita. Sambil berusaha mencari siapa pembunuh adiknya, Tommy dan Kai akhirnya berhasil membunuh Jiangxi itu. Tiba-tiba waktu berhenti dan seorang meminta Kai untuk menemuinya di suatu tempat. Esok paginya Kai dan sahabatnya datang ke tempat itu. Di sana mereka bertemu dengan William Pan yang merupakan seorang pengusaha yang memiliki kekuatan super. Sambil menceritakan kisah tentang Yin dan Yang, Pan ingin mengembalikan keseimbangan dunia setelah kematian Wu Warlords. Dengan bantuan Kai dan rekan-rekannya untuk membunuh Kuan Ki yang berusaha menguasai dunia, di mana Pan dan Ku saling terhubung seperti Yin dan Yang. Pan lalu mengajak mereka ke suatu tempat. Pan juga memberitahu bahwa ia memiliki setengah batu itu. Dia memberitahu bahwa kembarannya akan ada pertemuan dengan 5 triad di sebuah hotel. Mereka akhirnya berencana untuk menyergap Kuan Ki dan kelompoknya. Saat mereka sedang menyusun rencana, terjadilah perdebatan, yang akhirnya Tommy meminta bantuan teman wanitanya bernama Priya. Dan satu lagi teman wanita bernama Zulu. Tommy dan Priya bertemu di tengah keramaian kota, agar tidak terlalu mencurigakan. Tommy akhirnya meminta Priya untuk mencarikannya senjata. Setelah rencana telah tersusun, mereka akhirnya pergi ke hotel di mana Kuan Ki di sana. Tommy dan Priya mencoba mengelabui para penjaga dengan membawa senjata, agar Kai dan Lusin bisa masuk ke dalam. Setelah Kuan Ki masuk ke ruangan, ia langsung menghancurkan orang-orang yang ada di sana. Dan ternyata itu hanyalah senjata mainan yang digunakan untuk festival. Zulu yang ternyata seorang agen, akhirnya pergi untuk memastikan keadaan. Di sisi lain, Kuan Ki berhasil mengendalikan semua orang dengan kekuatannya. Saat semuanya di atas, mereka dihadang oleh sekelompok orang yang telah dikendalikan oleh Kuan Ki. Mau tidak mau mereka harus melawan dan pertarungan pun berlangsung. Saat Kai mencoba turun, ia dihadang oleh seseorang bernama Zen, yang juga memiliki kekuatan super. Pengejaran tetap berlangsung, di mana Kai dan Priya kabur menggunakan mobil. Saat ingin pergi, Zulu melihat van miliknya dan ternyata semua anggotanya telah terbunuh. Tanpa pikir panjang, mereka akhirnya pergi dengan van itu, akan tetapi ia diikuti oleh Kuan Ki. Karena kelompok yang mengejarnya terlalu banyak, mereka akhirnya terkepung. Tiba-tiba kelompok Kuan Ki mencoba meledakkan mereka. Namun mereka berhasil kabur dari ledakan itu. Dan pertarungan pun tetap berlanjut, sampai mereka akhirnya kabur dengan sebuah perahu. Mereka kabur menuju ke desa tempat Priya dilahirkan. Di desa itu juga dikenal dengan ahli sihirnya. Kai di sana mencoba mencari tahu tentang Pan Gu kepada seorang paman. Paman itu memberikan sebuah gelang dan berkata, "Ini milikmu namun bukan untukmu." Makan malam pun berlanjut sambil menceritakan tentang Pan dan Kuan Ki.
Saat sedang berlatih, Kai didatangi paman. Setelah berdoa, paman itu memberikan Kai nasihat agar berhati-hati terhadap Pan dan Kuan Ki. Tommy yang sedang berjalan melihat pria yang sendirian, ia pun mencoba menghampirinya. Di sana pria bercerita tentang keluarganya yang meninggal terkena musibah. Setelah itu adegan enak-enak pun terjadi. Saat akan tidur, pria mendapat sebuah SMS dari orang tidak dikenal dan bilang bahwa mereka bisa mengembalikan orang tua pria. Pria yang percaya mencoba pergi keluar. Di sana pria melihat cahaya putih. Di sana juga pria melihat Pan dan Kuan Ki serta kedua orang tuanya. Jika pria ingin orang tuanya kembali, ia harus mengambil Chi milik Wu Assassin. Pria akhirnya berkhianat dengan mengambil batu yang ada pada Tommy, dan mencoba menyerap Chi pada Wu Assassin yang membuat rencana mereka makin rumit. Tanpa mereka sadari, Kuan Ki sudah ada di sana bersama kelompoknya dan mencoba menghentikan mereka. Mau tidak mau mereka harus melawan dan pertarungan pun berlangsung. Kai yang kewalahan akhirnya bisa mengatasi mereka. Di sana Lusin juga melawan Jiangxi sambil dibantu paman, dan paman yang mencoba menahan mereka akhirnya tewas. Mereka berempat akhirnya pergi menyelamatkan diri. Malam harinya Kai dan rekannya datang ke markas mereka untuk menghentikannya. Mereka akhirnya berpencar. Kai menangani Zan, Lusin melawan si buruk rupa, Tommy dan Zulu mencari Pan. Ketika mereka semua sedang bertarung, Kuan Ki muncul di tempat Zulu dan Tommy. Zulu akhirnya berhasil mengalahkan Kuan Ki. Tommy yang berusaha mencari kalung itu akan tetapi tidak ada. Di saat itu juga pria datang dan meminta maaf, namun tiba-tiba Kuan Ki hidup kembali. Satu persatu dari mereka berhasil dikalahkan termasuk Kuan Ki dan Zan. Setelah itu Kai pergi ke tempat ritual. Di sana sudah ada Pan dan Lusin yang kesakitan. Pan di sana berusaha menyerap Chi dari Kai menggunakan batu itu lalu menggabungkannya. Setelah menggabungkan kedua batu itu, sebuah cahaya keluar dari lingkaran itu dan membangkitkan Pan Gu manusia pertama. Kai lalu mendatangi Lusin sambil berusaha menyadarkannya, akan tetapi Lusin telah dikendalikan oleh Pan Gu. Karena sudah terpojokan, Kai akhirnya bertarung melawan Lusin dan anak buah lainnya. Kai akhirnya berhasil menyadarkan Lusin. Namun Pan Gu berusaha kabur ke dalam sebuah sumur. Kai berusaha mengejarnya akan tetapi ia ikut keserap ke dalam sumur itu. Lalu Tommy, pria dan Zulu berusaha membantu dari atas, dan akhirnya Pan Gu berhasil dikalahkan dan mereka pun berhasil naik ke atas dengan tali yang telah disangkutkan. Dan film pun tamat, ending yang unik Teo Asu. Itulah alur cerita film Fistful of Vengeance. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.